أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحييكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم kepada segenap semua ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Tiada nikmat yang lebih besar dan lebih berharga dari Allah Jalla wa Ala kepada seorang hamba setelah nikmat At-Tauhid dan As-Sunnah selain daripada nikmat ilmu agama. Karena ilmu agama merupakan kunci segala kebaikan. Kebaikan dunia dan akhirat tidak akan pernah diperoleh oleh seseorang tanpa ilmu agama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini mengatakan, faman utiyal ilma faqad utiyal khaira kullahu wa man hurimahu fahuwal mahrum. Barang siapa yang diberikan ilmu agama, maka sungguh dia telah diberikan kunci kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, Allah persulitkan dia menuntut ilmu agama. Allah tutup pintu-pintu ilmu agama untuknya. Fahuwal mahrum, maka dia adalah orang yang paling merugi di dunia ini. Bagaimana tidak? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya karenanya jalan menuju syurga. Kita tidak akan sampai ke syurga Allah Jalla wa Ala tanpa bimbingan ilmu agama. Enggan menuntut dan mempelajari ilmu agama maknanya adalah enggan dituntun sampai ke syurga Allah Jalla wa Ala. Dan majelis ilmu agama terkhusus yang dilaksanakan di dalam rumah-rumah Allah Jalla wa Ala adalah sebaik-baik majelis dan merupakan majelis yang paling menenteramkan jiwa seorang mukmin di dunia ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah, agama Allah sesama mereka, kecuali akan turun sakinah ilahi untuk mereka.
Seseorang boleh mencari ketenangan dan ketentraman jiwanya dengan menginap di hotel-hotel bintang 5, menggunakan fasilitas-fasilitas yang termahal di dunia ini. Tetapi demi Allah, sakinah ilahi yang dirasakan oleh seseorang ketika dia berada di dalam majelis ilmu agama dengan hati yang ikhlas tidak akan bisa diraih oleh orang-orang yang membelinya dengan dunia beserta isinya. Majelis ilmu agama adalah majelis yang turun ke dalam hati orang-orang yang duduk di dalamnya sakinah ilahi. Karena sempurnanya sakinah ilahi yang turun ke majelis ilmu agama, maka kajian baru berlangsung 10 atau 15 menit, sebagian jamaah kepalanya sudah menunduk ke bawah, menandakan dia telah menerima dan menempatkan sakinah ilahi bukan pada tempatnya. Wa ghasyatumur rahmah, rahmat Allah akan tercurahkan kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Allahu akbar. Ada majelis yang seperti ini jamaah. Boleh sebagian kita bisa duduk semajelis dengan seorang presiden, seorang raja, seorang perdana menteri, seorang aktor atau bintang film kelas kakap, semeja kopi dengannya, bahkan bisa selfie dengannya. Demi Allah, orang-orang yang duduk di majelis ilmu agama dan terkhusus yang dilaksanakan di dalam rumah Allah, hafathumul malaikah, mereka bukan sekedar duduk dengan malaikat, tetapi Nabi menyebutkan dengan bahasa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap mereka meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Lebih dari itu, Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Semakin sering seseorang hadir di majelis ilmu agama, maka semakin sering namanya terdengar oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil dan malaikat-malaikat Allah lain yang ada di sisinya. Bahkan ketika Nabi SAW melihat dan membicarakan ada seseorang yang mampir ke dalam majelis ilmu agama dan duduk di dalamnya karena dia sedang mencari seseorang yang ingin dia temui, maka dia pun duduk di dalam sebuah majelis ilmu agama yang sedang berlangsung. Maka Nabi SAW berkata tentangnya, ulaikal qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu orang-orang yang sedang berada di dalam majelis ilmu agama adalah orang-orang yang orang duduk bersama mereka la yashqa, tidak akan celaka. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama, at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabar di antara kita, dengan melanjutkan pembahasan kita yang telah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya, yaitu terkait kisah Salman Al-Farisi dan faedah-faedah yang dapat dipetik darinya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari orang-orang yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiya wal mutajalisina fiya wal mutazawirina fiya wal mutabazilina fiya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan insya Allah kita tidak bertemu dan berkumpul saat ini karena kita satu partai, satu organisasi, ataukah embel-embel dunia yang lainnya, melainkan undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita pada kesempatan ini dan kemudian hari insyaallah taala. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Siapa di antara antum yang masih ingat sampai di mana kisah yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu dari kisah Salman Al-Farisi?
Yang bisa menjawabnya insyaallah tidak ada hadiah dari ana. Dari uskup yang kelima di Amuriyah. Subhanallah. Uskup yang pertama adalah uskup yang ulama su, ya, yang mengajak manusia bersedekah, berbuat baik, kemudian sedekah-sedekah mereka dia kumpul dan dia ambil untuk dirinya sendiri. Setelah dia mati, kemudian orang-orang Nasara diberitahukan oleh Salman Al-Farisi hakikat uskup tersebut, maka mereka membakar atau menyalibnya kemudian dan melemparinya dengan bebatuan. Setelah itu mereka mendatangkan uskup yang kedua. Dan uskup yang kedua ini adalah uskup yang baik, yang zuhud, rajin beribadah, dan membuat Salman Al-Farisi mengkaguminya. Kemudian dia pun meninggal. Sebelum meninggalnya Salman Al-Farisi sempat mendapatkan wasiat darinya agar Salman Al-Farisi belajar kepada seorang uskup yang ada di mana? Di Syam, pasti. Ini memang sejarahnya masih di Syam. Jawaban yang paling politis. Memang Salman Al-Farisi masih di Syam, yaitu di Mosul, sebuah daerah yang ada di Syam. Ya, di Mosul. Karena uskup tersebut mengatakan, aku tidak mengetahui ada seorang pendeta Nasara yang hari ini masih berada di atas kemurnian dari agama Nabi Isa alaihissalam selain daripada uskup yang ada di Mosul. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pergi ke Mosul dan duduk bersimpuh, belajar dan beribadah kepada Allah Jalla wa Ala di sisi uskup di Mosul ini. Kemudian uskup yang di Mosul ini sakit berat sampai meninggal. Sebelum meninggalnya, maka ia sempat berkata kepada Salman Al-Farisi bahwa dia tidak mengetahui ada seorang pendeta Nasara yang masih berada di atas kemurnian dari agama Nabi Isa alaihissalam hari ini selain dari seorang pendeta yang ada di ini mengulang sedikit pelajaran sebelumnya. Di mana? Di Madinah. Ya, terlalu cepat untuk Madinah. Kalau Madinah udah jumpa Nabi. Berpulang dari Madinah kayaknya. Di Nasibin. Di Nasibin, masih di Syam. Nah, Syam itu luas ya. Syam itu mencakup Palestina, Suria dan yang sekitarnya. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pergi ke pendeta yang ada di Nasibin ini. Pendeta yang keberapa ini? Keempat. Duduk bersimpuh, belajar dan mengamalkan ilmunya serta berdakwah di atas agama Nabi Isa alaihi salam dengan pendeta yang ada di Nasibin ini. Kemudian pendeta ini juga sakit berat. Kemudian meninggal dunia. Sebelum ia meninggal dunia, maka Salman Al-Farisi mengatakan kepadanya, sebelumnya aku belajar kepada uskup, seorang uskup, kemudian dia meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, dia berpesan agar aku belajar ke seorang uskup yang ada di Mosul. Aku pun belajar di sisinya, kemudian dia meninggal. Dan dia sebelum meninggalnya berpesan kepada aku agar aku belajar di sisi seorang pendeta yang ada di Nasibin. Aku pun mendatanginya dan belajar mengajarkan ilmu di sisinya sekian lama. Kemudian dia pun meninggal dunia. Sebelum ia meninggal dunia, dia sempat berpesan kepada aku agar aku belajar kepada pendeta yang ada di Nasibin, yaitu engkau. Dan sekarang aku sudah berada di sisimu dan hari ini engkau pun hampir mati. Maka kepada siapa lagi engkau wasiatkan aku setelahmu meninggal dunia? Maka pendeta ini mengatakan, pada hari ini aku tidak mengetahui kepada siapa aku wasiatkan engkau dan kepada siapa aku perintahkan engkau belajar di sisinya. Karena pada hari ini aku tidak mengetahui ada seseorang yang masih berada di atas kemurnian dari agama Nabi Isa alaihissalam kecuali seorang pendeta yang ada di Amuriyah. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu setelah wafat pendeta
yang ada di Nasibin ini pergi mendatangi pendeta yang ada di Amuriyah tersebut karena wasiat uskup yang ada di Nasibin ini. Maka beliau pun mendatanginya dan menyampaikan bahwa beliau datang karena wasiat uskup yang sebelumnya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mulai belajar kepadanya, mengamalkan ilmunya dan membantunya dalam mendakwahkan agama Nabi Isa alaihi salam sekian lama. Tak lama kemudian, dan sebelumnya di sini Salman Al-Farisi mengatakan fa aqamtu 'inda khairi rajulin 'ala hadi ashabih. Aku melihat dirinya berada di atas kebaikan yang sama dengan uskup-uskup baik yang sebelumnya. Qala waqtasabtu hatta kana li baqaratun wa ghunaimah. Di sela-sela aku belajar ilmu agama di sisinya, aku juga bekerja sebagai pengembala sehingga aku memiliki sekian ekor sapi dan kambing. Di sini para ulama menerangkan bahwa seorang penuntut ilmu agama seandainya memungkinkan dan apalagi ada tanggung jawab di belakangnya agar memiliki pekerjaan. Nah, dan seseorang tidak perlu malu dengan sebuah pekerjaan yang halal walaupun dipandang sebelah mata oleh sebagian manusia selama itu halal. Karena melakukan pekerjaan dan mencari nafkah adalah sebuah ibadah antara kita dengan Allah. Sebagaimana kita tidak malu dengan manusia karena salat, karena puasa, karena haji, karena umrah, maka demikian pula kita tidak perlu malu dengan manusia karena pekerjaan kita yang halal. Karena melakukan pekerjaan yang halal juga ibadah antara kita dengan Allah Jalla wa'ala. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Ma kana min nabiyyin yub'atsu qabli illa kana ra'iyal ghanam." Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana kuntu ra'iyan ala qararidh min ahli Makkah. Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah sebelumku kecuali dia sebagai berprofesi sebagai pengembala kambing. Kenapa kambing ini pilih oleh Allah, bukan sapi dan bukan onta? Ada yang bisa jawab? Masya Allah. Barakallahu fiik. Para ulama menyebutkan karena sifat kambing ada sisi kesamaannya dengan sifat manusia. Dari sisi mana? Kambing kalau sudah berkumpul mudah berpecah dan berpisah. Ya, demikian pula manusia. Kalau lagi jauh, masya Allah, kaif halak akhi, jarang, udah lama kita nggak jumpa. Kapan kita jumpa lagi? Begitu sering jumpa berantem. Ya. Yang kedua kata para ulama, kambing itu sulit dikumpulkan dan demikianlah manusia. Amat sulit manusia ini dikumpulkan. Kecuali dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu pun hanya mereka yang bersih hatinya dari berbagai kotorannya, yang mau berkumpul dan bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Maka setiap nabi sebelum diangkat menjadi nabi, mereka Allah jadikan sebagai pengembala kambing agar terlatih dengan sifat sabar dalam mempersatukan manusia. Baik, maka Salman Al-Farisi mengatakan, sehingga aku memiliki sapi dan kambing yang banyak. Tsumma nazala bihi amrullah. Tak lama kemudian pendeta ini meninggal dunia. Falamma hudir, tatkala dia di dalam keadaan sakaratul maut, sakit berat di ranjang kematiannya, aku berkata kepadanya, ya fulan, wahai fulan. Fulan ini isim yang ma'rifah. Kuntu ma'a fulanin fa'usabi ila fulan. Saya singkatkan saja ya terjemahannya. Engkau ini adalah pendeta kelima yang aku datangi untuk mempelajari agama Allah. Karena pendeta-pendeta sebelumnya saling berwasiat antara satu sama yang lain untuk aku belajar kepadanya. Dan sekarang aku sudah berada di sisimu dan engkau adalah pendeta yang kelima. 4 pendeta sebelumnya telah meninggal dunia. Maka kepada siapa lagi engkau akan wasiatkan aku? Dan kepada siapa lagi engkau perintahkan aku belajar di sisinya? Ini sudah yang keberapa? Pendetanya sudah 5 meninggal. Ya. Kita jangankan ya 5 ustadz meninggal dunia. Ustadz ya sekali absen atau tidak hadir saja sudah
dijadikan alasan untuk tidak lagi belajar bahasa Arab. Ustadznya sering libur sih. Berarti memang sedang nunggu-nunggu alasan apa yang tepat untuk tidak meneruskan pelajaran bahasa Arab. Nah, maka pendeta ini mengatakan, lihat seorang guru yang jujur dan menginginkan kebaikan kepada muridnya. Ai bunai, wahai putraku, wallah, demi Allah, ma a'lamu asbaha ahadun ala mithli ma kunna alaih minan nas amruk an ta'tiyah. Demi Allah, aku tidak mengetahui untuk hari ini ada seseorang dari manusia yang bisa aku perintahkan engkau mendatanginya, mempelajari agama yang murni dari agama Nabi Isa alaihi salam kepadanya. Walakin, akan tetapi, ini awal mulanya berita gembira yang paling membahagiakan Salman Al-Farisi datang kepadanya. Kata pendeta ini, walakin qad adhallaka zamanun nabiyyun huwa mab'utsun baina Ibrahim yakhruju bi ardhil Arab. Akan tetapi engkau sudah berada di sebuah zaman nabi yang dia diutus membawa agama Nabi Ibrahim. Oleh karenanya para ulama menyebutkan ketika mensyarah hadis Aisyah yang menceritakan tentang bidiul wahy, dan ini hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari dalam kitab bidiul wahy, awal mulanya wahyu. Di saat itu Nabi SAW sedang berada di dalam gua Hira, dan disebutkan oleh Aisyah wa huwa yatahannath, ketika turun wahyu pertama, yaitu apa? Iqra. Tepat tapi kurang detail jawabannya. Apa jawaban yang lebih detail? Al-Alaq juga tepat tapi terlalu umum jawabannya. Ya, itu ayat dari surat Al-Alaq, satu ayat kurang. Ahsan, ini jawaban yang detailnya. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, karena bukan satu suratnya, bukan pula cuma sekadar Iqra, tetapi 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Karena kalau antum menyebutkan surat Al-Alaq mengesankan semuanya, padahal yang pertama kali turun kepada Nabi adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Kata Aisyah, di saat itu Nabi yatahannas, sedang melakukan tahannuts di dalam gua Hira. Kata para rawi, at-tahannuts ay at-ta'abbud, yaitu sedang menjalankan ibadah. Maka ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan, ibadah apa yang Nabi lakukan sedangkan beliau belum menjadi nabi saat itu? Maka para ulama mengatakan menjalankan ibadah yang ada di dalam syariat Nabi Ibrahim alaihi salam yang ada di bangsa Arab. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan manusia yang pertama kali mengubah agama Nabi Ibrahim alaihi salam di tanah Arab sehingga mereka menjadi musyrik, sebelumnya mereka ahli tauhid, adalah seorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai, yang mana Nabi SAW pernah diperlihatkan oleh Allah kepadanya bahwa ini orang di dalam api neraka menarik rambik dan mengeluarkan isi perutnya. Dialah orang yang pertama kali mendatangkan berhala ke tanah Arab dan memerintahkan orang Arab untuk menyekutukan Allah. Maka orang Arab pun mengikutinya karena dia adalah tokoh yang paling dimuliakan oleh bangsa Arab. Kalau dia yang berbicara, maka semua orang Arab akan mengikutinya. Maka pendeta ini mengatakan, karena di dalam Taurat dan Injil telah Allah beritakan akan adanya Nabi di akhir zaman dengan sifat-sifat yang cukup jelas, sehingga di dalam Al-Quran Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ahlul kitab mengenal dan mengetahui kebenaran Nabi kita SAW sebagai Nabi yang diutus oleh Allah, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Seorang yang anaknya berada di tengah anak-anak orang lain dengan sifat yang sama dan saling mirip antara satu sama yang lain. Dari jauh dia sudah bisa menunjukkan itu anak saya, bukan yang ini, ya kan? Demikianlah ahlul kitab mengenal Nabi kita. Tetapi mereka tetap mengkufurinya karena apa? Sebab utamanya Allah sebutkan dalam Al-Baqarah, hasadan
min indi anfusihim, karena hasad kepada orang-orang Arab, atau dengan bahasa lain gengsi. Karena orang Arab selama ini orang yang dipandang sebelah mata oleh Yahudi dan Nasara. Tiba-tiba Nabi yang selama ini mereka tunggu-tunggu justru muncul dari orang Arab. Enggak mungkin kita mengikuti orang Arab, kita lebih mulia, kita lebih besar. Orang Arab adalah budak sahaya, dipandang sebagai budak sahaya di mata mereka. Karena yang menguasai dunia saat itu adalah Romawi dan Persia. Nah, Romawi ya, dari agama Nasara dan sebagiannya atau secara umum ahlul kitab. Kemudian pendeta ini mengatakan Nabi tersebut akan keluar di tanah Arab. Lihat, pendeta Nasrani aja nggak alergi sama orang Arab. Kok bisa-bisanya orang Indonesia alergi sama Arab? Ya, ini pendeta Nasrani ini nyuruh Salman pergi ke Arab. Ya. Subhanallah. Muhajirah ila ardi baina harrataini bainahuma an-nakhl. Dan dia di tanah Arab, maksudnya di Mekah, dan dia akan hijrah dari tanah Arab tersebut Mekah ke suatu negeri yang dihempit oleh dua harrah. Harrah itu bukit batu, dan orang yang ke Madinah mengetahui ini. Kalau kita perhatikan ya map Madinah, kita akan melihat kota Madinah itu memang dihempit oleh dua harratain, bebatuan. Dan itu adalah jarak tanah haram atau batasan tanah haram. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan di dalam doanya, ya Allah, Ibrahim telah menjadikan tanah Mekah sebagai tanah haram, maka aku menjadikan ma bainal harrataini harama, antara dua harrah ya, bukit batu ini sebagai tanah haram di Madinah. Hanya saja tanah haram Mekah dan Madinah memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya, kalau tanah haram Mekah, keutamaan salat di dalamnya seperti 100.000 salat di luar Mekah, walaupun bukan dalam Masjidil Haram, selama masih di dalam tanah haram. Berbeda dengan tanah haram Madinah. Keutamaan salat di sana yang Allah lipat gandakan seperti 1.000 salat di luar Masjid Nabawi, di luar haram Madinah selain Masjidil Haram, itu hanya khusus dengan salat di dalam Masjid Nabawi. Walaupun dia melakukannya masih di dalam tanah haram Madani. Jelas? Makanya kalau di Madinah usahakan tetap salat di Masjid Nabawi. Nah, maka pendeta ini mengatakan bainahuma nakhl. Negeri tersebut banyak pohon kurmanya, dan hal ini maklumi bahwa kurma Madinah termasuk kurma yang paling bagus. Bahkan kurma ajwahnya adalah kurma yang paling bagus. Oleh karena sebagian ulama ketika menyebutkan keutamaan kota Madinah, di antara keutamaannya mereka sebutkan di dalamnya ada kurma ajwah. Barang siapa yang mengkonsumsinya 7 butir di pagi hari, maka akan selamat dari sihir dan racun. Nah, kemudian pendeta tersebut mengatakan bihi alamat, padanya terdapat beberapa tanda kenabian la takhfa, yang tidak tersembunyi, tidak tersamarkan. Yang pertama, ya'kulul hadiyah, menerima hadiah. Nabi kita seorang nabi, seorang rasul, masih mau menerima hadiah, dan Anda tidak lebih mulia daripada Nabi SAW. Terkadang sebagian orang mungkin niatnya ingin menjaga wibawanya, menjaga martabatnya, tapi sejatinya dia telah merendahkan atau mematahkan hati orang lain, atau justru jatuh ke dalam sifat sombong, menolak pemberian, menolak hadiah, padahal dia tidak memintanya. Nabi saja menerima hadiah, bahkan hadiah dari Yahudi dan anak kecil Yahudi sekalipun Nabi menerimanya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberikan sesuatu oleh Nabi, kemudian Umar menolaknya, dimarahi oleh Nabi. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Umar, ya Umar, seandainya datang suatu pemberian kepadamu, wa anta ghairu sa'ilin wala musyrifin, fakhudha fatamawwalha. Wahai Umar, apabila seseorang memberikan sesuatu kepadamu bukan karena kamu meminta,
secara tersurat atau meminta secara tersirat, maka terimalah dan gunakanlah. Dimarahi oleh Nabi SAW, Amirul Mukminin. Nah, apalagi yang menghadiahkan adalah orang yang di bawah kita, orang miskin. Ketika ditolak akan membuatnya sedih, ya, akan membuat hatinya patah. Nabi SAW telah menerima hadiah dari seorang wanita nenek tua yang menjahitkan baju dengan tangannya sendiri. Kemudian dia menyerahkan kepada Nabi dan Nabi menerimanya. Nabi SAW juga pernah diundang oleh seorang nenek tua untuk menyantap hidangan di rumahnya. Maka Nabi SAW pun mendatanginya dan menyantap hidangannya. Dan dia adalah seorang nenek tua yang ada di kota Madinah. Dan kita tidak lebih berwibawa daripada Nabi SAW. Dan Anda tidak lebih sibuk daripada Nabi SAW. Waktu kita tidak lebih mahal daripada waktu Nabi SAW. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tanda kenabian yang ada padanya. Yang kedua adalah wala ya'kulu sadaqah. Ia tidak memakan sedekah. Ini aturan Allah untuk ahlul bait. Ahlul bait keturunan Nabi SAW tidak menerima sedekah. Kalau ada yang ngaku ahlul bait tapi terima sedekah, bahkan kaya dengan sedekah, ini ahlul bait KW ketiga mungkin. Oleh karenanya ketika Nabi SAW melihat Hasan memasukkan satu butir kurma ke dalam mulutnya di dalam rumahnya, fa akhrajaha biyadihi min fih. Nabi langsung mengeluarkannya dengan jarinya. Kemudian berkata kepada Hasan, ala ta'lam anna la na'kulu sadaqah. Wahai Hasan, apakah kamu tak tahu? Tidak tahu bahwa kita ahlul bait tidak boleh memakan sedekah. Wa inna khasyitu an takuna minas sadaqah. Dan aku khawatir ini kurma sedekah. Hanya saja ulama khilaf. Sebagian mereka mengatakan sedekah yang Allah tidak halalkan untuk ahlul bait adalah sedekah yang wajib, dengan nama lain adalah zakat. Dan pendapat yang kedua, adapun sedekah sunnah maka diperbolehkan ahlul bait menerimanya. Pendapat yang kedua mengatakan mencakup sedekah wajib dan sedekah sunnah. Nah, dan kita bukan sedang di pembahasan ini. Yang ketiga, tanda kenabiannya yang ketiga adalah baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua bahunya ada tanda khatam, tanda penutup kenabian. Datang beberapa riwayat yang menyebutkan bentuk tanda kenabian yang ada di dua pundak Nabi ini. Sebagian riwayat menyebutkan bentuknya seperti sebuah telur. Ada yang mengatakan seperti segumpal daging. Ya, dan riwayat-riwayat yang lainnya saling mencakup antara satu sama yang lainnya. Dapat dilihat di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala atau yang lainnya. Al-muhim ada suatu bentuk, apakah itu seperti gumpalan daging ataukah seperti butiran telur, dan yang mirip dengannya di antara dua bahu Nabi SAW. Namun bukan berarti kalau ada tanda yang sama pada orang hari ini kita kata, oh ini Nabi akhir zaman. Tidak, Nabi penutup Nabi. Qala fa in istata'ta an talhaqa bi tilkal bilad faf'al. Kalau kamu bisa pergi ke sana, maka pergilah wahai Ananda. Lihat seorang guru memanggil muridnya dengan panggilan-panggilan yang menandakan, yang menunjukkan kasih sayang. Dari tadi kita baca ya bunai, wahai Ananda, wahai anakku. Memanggil muridnya. Jangan seorang guru dengan muridnya seperti kelompok geng bahasanya, seperti anak pang bahasanya. Kau sini dulu kau. Ya, sebagian orang seperti itu dengan muridnya. Atau memanggil muridnya dengan panggilan-panggilan yang tidak menunjukkan dia seorang yang memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang dengan muridnya. Bejo, mana kau? Sini dulu. Sebagian guru seperti itu dengan muridnya. Tidak demikian jamaah. Nabi terkadang memanggil para sahabat yang masih kecil, ya ghulam, wahai anandaku. Demikian juga di dalam kisah Salman Al-Farisi ini. Sekian uskup yang telah kita baca, 4 uskup. Setelah satu uskup pertama yang buruk itu,
Semua mereka memanggil Salman ai bunai, wahai anakku, wahai anandaku. Ini sifat yang mesti ada pada seorang guru terhadap murid-muridnya. Sopan kata-katanya, ya, panggilan yang dia berikan kepada anak muridnya adalah panggilan-panggilan yang menunjukkan kasih sayang dia kepada mereka. Nah, qala thumma mat wa ghib. Kemudian meninggallah uskup Amuriyah ini, dan aku bertahan di Amuriyah sekian lama. Tidak disebutkan oleh Salman Al-Farisi di sini berapa lama beliau di sana. Kemudian kata Salman Al-Farisi radhiyallahu an, datanglah sekelompok pedagang min kalbin. Kalbin di sini jangan antum terjemahkan seekor anjing, tapi maksudnya di sini adalah qabilah al-kalb. Nah, tujar, beberapa pedagang. Aku pun berkata kepada mereka, ihmiluni ila ardil Arab. Tolong bawakan aku ke tanah Arab. Dan di masa itu belum ada nama kata Madinah. Karena kata Madinah, sebutan Madinah itu baru ada setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ke Madinah. Maka kata Salman Al-Farisi, wa a'tikum baqarati hadhihi wa ghunaimati hadhihi. Kalau kalian mau membawaku ke tanah Arab, maka aku akan memberikan seluruh sapi dan kambing yang aku miliki ini untuk kalian. Beliau tidak peduli lagi dengan harta beliau ini. Yang paling penting bagi beliau adalah bisa bertemu dengan seorang Nabi. Apapun yang beliau miliki, siap beliau korbankan dan beliau belanjakan di jalan ilmu agama, di jalan mencari hidayah, bertemu dengan ahlul ilm, yaitu seorang nabi yang Allah utus di akhir zaman. Ya. Maka mereka mengatakan, "Na'am, baik. Kalau demikian, fa'ataitumuha wa hamaluni wa ma'ahum." Aku pun menyerahkannya kepada mereka. Karena beliau tidak mengira mereka akan berkhianat kepada beliau. Ya. Orang terkadang karena saking baiknya, saking jujurnya dan tidak terbiasa dengan sifat dusta, tidak pernah memprediksi orang lain berdusta dan akan berkhianat kepadanya. Walaupun dia sedang bermuamalah dengan orang yang paling dusta dan yang paling buruk akhlaknya. Maka Salman Al-Farisi langsung menyerahkannya kepada mereka. Wa hamaluni ma'hum. Maka mereka membawaku bersama mereka. Hatta idza balagu wadil qura zalamuni. Tatkala mereka telah sampai di sebuah lembah Wadil Qura, masih di Syam, mereka berkhianat dan menzalimiku. Mereka menjualku kepada seorang Yahudi sebagai seorang budak. Subhanallah. Beliau dijual kepada seorang Yahudi sebagai budak. Berarti beliau korban apa? Perdagangan manusia. Subhanallah. Di jalan ilmu, di jalan mencari hidayah, beliau diuji dengan berbagai ujian oleh Allah. Di antaranya beliau menjadi korban perdagangan manusia. Bukan sekedar hilang sendal dari masjid, ya, sehingga nggak mau lagi ngaji ke masjid. Kajian apaan tuh? Sendal gua aja bisa hilang ngaji di situ. Walaupun ustadznya bagus, nggak mau ngaji di situ. Sebagian orang ada yang seperti itu. Padahal harga sendalnya nggak lebih dari 10.000. Tapi seperti itu marahnya. Maka kata Salman Al-Farisi, mereka menjualku kepada seorang Yahudi sebagai seorang budak. Fakuntu indah. Aku pun berada di sisinya. Ini Salman Al-Farisi belum tahu di mana beliau sekarang. Di daerah apa? Wa ra'aitun nakhla. Dan aku mulai melihat pohon-pohon kurma. Farajautu an yakuna al-baladu alladhi wasafa li sahibi. Maka aku berharap inilah negeri yang pendeta Amuriyah sebelumnya berpesan kepada aku. Maksudnya Madinah, tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yahiq fi nafsi. Hanya saja aku belum yakin 100%. Fa bainama ana indahu qadima alaihi ibnu ammin lahu min bani Quraidah min al-Madinah. Kemudian di saat aku sedang berada di sisinya, datanglah seorang anak pamannya, maksudnya sepupu Yahudi ini, dari kabilah Quraidah, Yahudi yang ada di Madinah. Hal yang ma'ruf di dalam sirah, perang melawan Bani Quraidah dari Madinah. Maka dia menjual diriku kepada Yahudi ini sebagai budak. Sudah berapa kali beliau diperdagangkan? 2 kali. Yang pertama oleh
orang di Syam tadi, kepada Yahudi yang ada di Syam. Kemudian Yahudi yang di Syam ini menjualnya kepada sepupunya Yahudi yang baru datang ke Syam dari Madinah. Allahu Akbar. Fahtamalani ilal Madinah, maka dia membawaku ke Madinah. Adanya kebaikan di balik ujian. Seandainya beliau tidak menjadi korban perdagangan manusia, mungkin ya tidak sampai ke Madinah. Fa wallah, maka demi Allah, ma huwa illa ra'aituha, aku benar-benar melihat sifat daerah ini seperti yang disampaikan kepadaku oleh Uskup Amuriyah. Akan tetapi waktu Isya telah tiba. Apa solusinya? Ya, lanjut pada Isya atau bagaimana? Lanjut sedikit ya, pada Isya. Baik, kita break dulu untuk salat Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Sampai jam berapa jamaah? Sampai? Jazakallah khairan. Orang kalau nonton bioskop jam berapa keluar dari bioskop? Jam 10. Kok cepat banget? Film apa itu? Hah? Jam berapa bang? Kalau orang ke bioskop biasanya pulang dari bioskop jam berapa? Setengah 12-an. Masya Allah. Kok tahu bang? Kita nggak sampai setengah 12 ya, 20 menit insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada pertemuan ini. Baik, kita sampai di ucapan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa beliau sudah berada di Madinah dan beliau sudah melihat banyak pohon kurma. Kemudian kata beliau, wa bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aqama bi Makkah ma aqam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu telah diutus sebagai Rasul Allah di Mekah sekian lama. La asma'u lahu bi dzikrin. Aku tidak pernah mendengar sesuatu tentang beliau karena kesibukanku sebagai seorang budak sahaya di sisi majikannya. Thumma hajara ila Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Fa wallahi inni la fi ra'si 'azqin li sayyidi a'malu fihi ba'd al-'amal. Demi Allah, saat itu aku sedang berada di atas pohon kurma majikanku. Beliau dijadikan sebagai pekerja keras, seorang budak sahaya yang diberikan pekerjaan yang keras. Padahal sebelumnya beliau siapa? Dari bangsawan Persia. Ayahnya tokoh masyarakat di Persia. Beliau dari keluarga bangsawan dan hartawan. Seorang yang memiliki ketokohan dan kekayaan yang luar biasa, Salman Al-Farisi. Kini beliau sudah menjadi seorang budak sahaya di sisi Yahudi Madinah yang diberikan pekerjaan-pekerjaan keras dan berat. Salah satunya memanjat pohon kurma untuk memetik kurma yang ada di atasnya dan menanamkan bibit-bibit kurma. Lihat ujian beliau, ujian yang menimpa beliau dari Allah Jalla wa Ala, padahal beliau sedang apain? Sedang mencari Rasulullah. Kita walaupun mendapatkan ujian, maka demi Allah, ujian yang datang dari Allah kepada kita, kita sedang di jalan maksiat. Kita sebagai hamba yang kufur, yang malas beribadah, yang pelit bersedekah. Salman Al-Farisi ditimpa musibah yang bertubi-tubi dan beliau sedang di jalan mencari hidayah. Di jalan perjuangan bertemu dengan utusan Allah Jalla wa'ala. Sampai pada akhirnya beliau menjadi seorang budak sahaya yang diperjualbelikan antara Yahudi. Dan beliau jatuh di tangan Yahudi Madinah yang mempekerjakannya sebagai budak sahaya dan pekerjaan-pekerjaan yang begitu keras dan berat. Di antaranya manjat
pohon kurma. Ini enggak mudah jemaah. Nah, kata beliau, dan itu majikanku jalisun tahti, sedang duduk di bawah pohon kurma yang sedang aku panjat. Idz aqbala ibnu amin lahu hatta waqafa alaih. Tiba-tiba datanglah sepupunya, putra pamannya, kepadanya mengatakan, ya fulan, wahai fulan, memanggil majikan Salman Al-Farisi. Qatalallah Bani Qailah. Qatalallah ini jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini ucapan-ucapan yang tidak diinginkan maknanya oleh orang Arab. Qatalallah wayhaq thaqilatka ummuk. Ini jangan diterjemahkan. Karena kalimat-kalimat ini diucapkan oleh orang Arab seperti kalimat taribat yadak thaqilatka ummuk wayhaq, untuk suatu perkara yang serius atau dalam konteks pengingkaran. Karena kalau diterjemahkan artinya qatalallah, semoga Allah membunuh, semoga Allah memerangi. Seperti hadis Nabi, fadhfar bizatid din, pilihlah wanita yang kuat agamanya. Kemudian Nabi mengatakan taribat yadak. Jangan diterjemahkan lagi. Itu kata Arab yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam selain bahasa Arab. Maka para ulama menyebutkan di antara kekayaan bahasa Arab adalah ada kata-kata yang tidak bisa ditranslate ke dalam selain bahasa Arab. Dan kalau tidak disebutkan, kurang manis ya, rasanya ketika dibacakan. Kurang tinggi sastranya. Ini di antara kekayaan bahasa Arab. Qatalallah Bani Qailah. Bani Qailah maksudnya para sahabat Nabi SAW yang ada di Madinah, dan terkhusus mereka yang menyambut Nabi di Quba. Wallah, demi Allah, kata putra pamannya, paman majikannya Salman Al-Farisi, mereka saat ini sedang berkumpul di Quba karena seseorang yang datang dari Mekah yang mereka anggap dia sebagai nabi. Ucap putra daripada paman majikannya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan Salman Al-Farisi sedang di mana ketika orang ini berkata demikian? Di atas pohon kurma, seorang bangsawan dan hartawan. Nah, kata Salman Al-Farisi, falamma sami'tuha akhadhatni ar-ra'dah. Ketika aku mendengar ucapannya itu, seolah-olah aku sedang mendengar suara petir. Begitu bahagianya beliau ketika mendengar bahwa Nabi sudah tiba di tanah Madinah. Beliau benar-benar terkejut. Hatta dhanantu saqitun ala sayyidi. Sampai-sampai aku mengira diriku akan jatuh menimpa majikanku yang sedang duduk di bawah pohon kurma ini. Karena kebahagiaan beliau. Bagaimana tidak bahagia jemaah mendengar seorang nabi, seorang rasul yang sedang dinanti-nanti dan dicari-cari oleh Salman Al-Farisi. Kita mendengar kedatangan ayah atau ibunda kita saja begitu bahagianya kita. Lalu bagaimana dengan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mereka cintai daripada ayah, anak, orang tua, istri, bahkan dari diri mereka sendiri. Nah, qala, kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, fanazaltu 'anin nakhlah, maka aku turun dari pohon kurma. Padahal belum ada perintah dari majikannya. Faja'atu aqulu li ibni amih, maka aku berkata kepada sepupu majikanku itu, dzalika madza taqul, madza taqul, apa yang kamu katakan barusan? Apa yang kamu katakan barusan? Faghadiba sayyidi, maka majikanku murka dan marah kepadaku, kata Salman Al-Farisi. Falakamani lakmatan syadidah, dia pun menamparku dengan tamparan yang sangat keras. Seorang bangsawan dan hartawan kini terkena tampar. Ujian yang keberapa ini? Ujian yang keberapa? Yang kesekian. Jawaban paling selamat. Ujian yang kesekian menimpa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Kena tampar, ya, dengan tamparan yang sangat keras di jalan mencari hidayah. Tetapi beliau tetap tidak putus semangatnya. Karena apa?
Karena beliau benar-benar ikhlas dalam mencari kebenaran. Disebutkan di antara kisah yang hendaknya kita mengambil pelajaran darinya, bahwa ada Raja Bahrain di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia pergi ke Mekah tawaf, dan pakaiannya terinjak oleh salah satu jamaah yang ikut tawaf. Dia pun menamparnya. Maka ditegakkan kisos kepadanya. Lantas dia tidak menerimanya. Mas raja dikisos. Akhirnya dia murtad lagi. Dia kembali lagi ke agamanya. Kenapa ini? Karena tidak ikhlas. Masih membawa nilai-nilai dunia dalam penghambaan kepada Allah. Orang yang masih membawa nilai-nilai dunia dalam beribadah kepada Allah akan meninggalkan ibadah kepada Allah tatkala nilai-nilai dunianya itu tidak dinilai dan tidak dimuliakan oleh orang lain. Ya akhi, lepaskan semua simbol-simbol dunia kalau ingin menghambakan diri kepada Allah. Letakkan sayap dunia yang Anda miliki kalau Anda ingin menghambakan diri kepada Allah. Dan itu sangat terlihat ya mah. Orang-orang yang tinggi tidak mau rendah hati, rata-rata kalau haji ambil paket hemat. Enggak mau mabit di Mina. Ya. Kemudian juga berat tawaf ya. Bahkan sebagian orang enggak mau haji dan umrah. Kenapa? Karena kalau haji dan umrah, dia harus benar-benar merendahkan dirinya. Menghinakan dirinya di hadapan Allah. Ketika dia tawaf berdesak-desakan. Terkadang harus mencium ketiaknya orang Afrika tanpa sengaja ya, karena berdesak-desak. Nggak ada yang mengenal bahwa dia seorang jenderal yang sedang tawaf. Orang nggak tahu dia seorang Sultan Indonesia yang sedang tawaf, nggak kenal orang sama dia. Nah, demikian pula ketika dia di Mina, di Arafah, harus ngantri di toilet dan sebagainya. Nah, orang-orang yang tidak merendahkan dirinya sulit istiqamah di atas agama Allah. Masih membawa pangkatnya, jabatannya, dan nilai-nilai dunianya. Rata-rata dia akan berhenti beribadah kepada Allah tatkala nilai-nilai dunia yang dia bawa tersebut tidak dinilai oleh orang lain. Tidak dinilai oleh orang lain, mungkin karena orang lain nggak tahu. Walaupun secara adab kita memuliakannya. Itu hak dia dalam Islam. Ketika ada seorang bertamu kepada Aisyah, dia orang miskin, diberikan 1 biji kurma. Karena dengan itu seseorang yang miskin sudah merasa dijamu dan dimuliakan. Tatkala yang datang lebih kaya, maka Aisyah mengeluarkan sesuatu yang lebih. Maka orang tadi protes. Kenapa kalau yang datang lebih kaya dari saya seperti itu jamuanmu? Maka Aisyah radhiyallahu anha, demikian kami diperintahkan menempatkan manusia. Nabi bersabda, nazilun nas manazilahum. Manusia ditempatkan sesuai dengan kedudukan mereka. Dan itu bukan sebagai penghinaan kita kepada manusia. Itu akhlak. Jangan kaku ya ma. Jangan modal semangat, tetapi berjalanlah dengan nilai-nilai ilmu agama. Tetapi terkadang seseorang tidak mengetahui dia orang yang punya jabatan, orang yang punya pangkat. Sampai-sampai disebutkan, wallahu a'lam benar atau tidak cerita ini. Tapi seandainya benar, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Seorang jenderal ikut kajian, dan orang nggak tahu dia jenderal dengan pakaian biasa, sama orang yang di belakang dipegang pundaknya. Tolong berikan pertanyaan ke Ustaz. Berikan ke Ustaz. Orang nggak tahu dia jenderal, marah dia, nggak ngaji lagi setelah itu. Mudah-mudahan tidak demikian kita jamaah. Nabi kita seorang nabi loh. Nabi, Rasul, panglima perang. Apa kata Allah kepada Nabi kita? Wakhfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Nabi, seorang Rasul, seorang panglima perang. Menteri keuangan kaum muslimin. Penutup para nabi. Dari seluruh nabi, beliaulah nabi yang paling agung, yang paling mulia. Yang pertama kali membuka pintu surga. Kepadanya Allah mengatakan, wakhfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu, letakkan sayapmu, rendahkan dirimu kepada mereka yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ah."
Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, kecuali Allah akan mengangkatnya, Allah akan memuliakannya. Merendahkan diri kepada manusia karena Allah justru menjadi sumber kemuliaan, menjadi sebab Allah mengangkat dan memuliakan kita. Kita lanjutkan kembali ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Maka majikanku menamparku dengan tamparan yang sangat keras. Ya, apalagi orang di tanah Arab kalau nampar ya nggak seperti orang Indonesia ya. Ya, makanannya kambing, kurma ya. Gimana kalau nampar orang? Yang makan nasi dan tempe saja kalau nampar lumayan sakit. Apalagi yang orang yang sehari-hari makannya dah daging dan hidupnya di tengah-tengah padang pasir. Bersalaman aja dengan dia seperti ditampar kita. Apalagi kena tampar oleh dia. Kemudian majikanku mengatakan, "Malaka wa lihada?" Apa urusanmu dengan hal ini wahai Salman? "Aqbil ala amalik." Teruskan pekerjaanmu, ucap majikannya. Maka beliau karena seorang budak sahaya yang tidak bisa berbuat apa-apa, beliau pun mengatakan, "La syai'." Enggak ada apa-apa wahai majikanku. "Inna ma'aratu an astathbita amma qal." Aku hanya ingin memastikan apa yang diucapkan oleh sepupumu ini. Dan saat itu aku telah mengumpulkan sebagian kurma, sehingga di sore hari aku membawanya kepada Nabi SAW, dan saat itu beliau masih di Quba. Karena ketika Nabi SAW ke Madinah, maka beliau masuk ke Madinah melalui Quba. Beliau 14 hari lamanya bertahan di Quba. Dan selama 14 hari tersebut beliau telah membangun sebuah masjid yang dinamakan dengan Masjid Quba. Bayangkan jemaah, Nabi sebagai muhajir, hijrah, dan baru 14 hari di negeri rantaunya. Beliau belum punya rumah, belum punya rumah, dan belum memiliki pekerjaan. Yang pertama kali beliau pikirkan bangun masjid. Lah sebagian kita rumahnya ratusan, asetnya tidak hanya di Jakarta, hampir di semua provinsi Pulau Jawa ada asetnya. Satu masjid pun belum terbangun olehnya. Apa namanya ini kalau bukan budak-budak sahayanya dunia? Apa namanya ini kalau bukan pelit untuk berinfak di jalan Allah? Apa namanya ini kalau bukan karena lemahnya iman? Ya, sebagian kita, Masya Allah, developer besar, developer hebat, ratusan unit rumah sudah dia bangun, kecuali rumah Allah yang belum dia bangun. Asetnya miliaran, tapi satu pun rumah Allah yang belum pernah terbangun oleh Nabi kita. Baru 14 hari di negeri rantaunya. Berada di Madinah, terusir dari Mekah. Baru 14 hari. Belum punya rumah. Bahkan belum ada tempat yang diberikan kepada beliau untuk tinggal dengan keluarganya di dalamnya. Tetapi sudah membangun satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan Masjid Quba. Masjid yang pertama kali Nabi bangun di Madinah ketika beliau menginjak tanah atau bumi Madinah. Di saat itu beliau sedang di Quba, aku pun mendatanginya dan mengatakan kepada beliau, "Innahu qad balaghani annaka rajulun salih." Telah sampai kepada aku sebuah berita bahwa engkau orang saleh. Boleh enggak langsung mengatakan engkau seorang nabi? Lihat cerdasnya Salman. Karena kalau salah sasaran, maka ketika dikatakan saya dapat berita bahwa Anda adalah nabi, dan ini bukan nabi, langsung dia bereaction, "Oh ya, saya nabi. Mana zakatnya? Mana sedekahnya? Biar saya bagi-bagikan." Enggak demikian. Cerdasnya Salman Al-Farisi. Beliau tidak langsung mengatakan, "Aku mau dapat berita bahwa engkau adalah seorang nabi." Kenapa? Karena 3 kenabian yang ada pada nabi kita belum dilihat oleh Salman Al-Farisi. Maka beliau mengatakan, "Telah sampai kepadaku bahwa engkau adalah seorang lelaki yang saleh, dan sahabat-sahabatmu adalah ghuraba, orang-orang yang asing." Karena Nabi mengatakan, "Budiyal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba." Islam ini diawali dengan keasingan dan akan kembali menjadi asing. Maka surga untuk mereka orang-orang yang asing karena berada di atas kebenaran. Dan zau hajah, dan mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ini ada sedikit kurma dariku sebagai sedekah.
Aku melihat kalian lebih berhak menerimanya daripada orang lain. Ya, bahasa Salman, ini sedekah. Maka Salman melihat Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kulu, makanlah oleh kalian. Sedangkan beliau tidak memakan sedikit pun dari kurma tersebut. Maka terbesit di hatiku, hadhihi wahidah, ini tanda kenabian beliau yang pertama. Cerdas ya Salman Al-Farisi ya. Jebakan ya. Jebakan syar'i ini. Baik. Kemudian kata Salman Al-Farisi, setelah itu aku kembali ke majikanku dan mulai mengumpulkan sebagian kurma. Dan Nabi SAW saat itu sudah berpindah ke Madinah. Karena setelah 14 hari Nabi di Quba, beliau berjalan ke Madinah. Dan ketika beliau berjalan dari Quba ke Madinah, sepanjang jalan dalam surah disebutkan semua para sahabat Nabi keluar dan berdiri di depan pintu rumah-rumah mereka. Setiap kali Nabi berada di depan mereka mengatakan, ya Rasulullah, rumah kami, rumah kami, rumah kami ya Rasulullah. Lihat adabnya para sahabat Nabi. Mereka tidak menarik tali ontanya Nabi, memaksa Nabi untuk masuk ke dalam rumah mereka. Karena itu bisa membuat Nabi dilema. Karena bisa jadi ada salah satu di antara mereka yang lebih dipilih oleh Nabi. Maka yang mereka lakukan, mereka dengan keluarga mereka keluar dari rumah mereka, dari depan rumah mereka. Semua mereka yang melihat dan Nabi berada di depannya mengatakan, rumah kami ya Rasulullah. Yang satu lagi juga mengatakan, rumah kami ya Rasulullah, rumah kami ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, utrukha fa innaha ma'murah. Biarkan ontaku ini tetap berjalan karena dia mendapatkan perintah dari Allah. Di mana dia berhenti, maka disitulah aku mampir. Maka ontanya berjalan dan mampir di rumahnya. Siapa? Abu Ayyub radhiyallahu an al-Ansari. Ya. Abu Ayyub al-Ansari. Karena beliau adalah orang yang paling dekat nasabnya dengan beliau dari Bani Najjar. Nah, baik. Kemudian kata Salman Al-Farisi radhiyallahu an, aku pun mendatanginya dan berkata kepada Rasulullah, aku pun mengatakan kepadanya, ini ra'aituk, aku melihat engkau tidak memakan sedekah. Dan ini adalah hadiah yang aku ingin memuliakan engkau dengannya. Maka Nabi SAW mengambilnya, memakannya dan mengajak sebagian sahabatnya ikut serta makan dengan beliau. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, hatani thnatan, sudah dua tanda kenabiannya. Kemudian kata Salman Al-Farisi, setelah itu aku mendatangi Nabi SAW dan saat itu beliau sedang di Baqi'. Di mana Baqi'? Kiri kiblatnya Masjid Nabawi ya. Saat itu beliau baru selesai mengantarkan jenazah para sahabatnya. Lihat tawadhu'nya seorang pemimpin. Ini pemimpin nomor 1 di dunia. Saat itu jamaah ikut mengantarkan jenazah salah satu dari sahabatnya. Makanya hati para sahabat Nabi itu benar-benar terpikat dengan Nabi SAW. Seorang Nabi, seorang Rasul, panglima perang. Orang nomor 1 di atas permukaan bumi ini. Pemimpin dunia dan akhirat. Seringkali ikut serta mengantarkan jenazah para sahabatnya ke Baqi'. Dan saat itu beliau mengenakan 2 kain. Karena pakaian keumuman manusia di masa itu, karena berada di dalam kemiskinan, seperti pakaian orang umroh hari ini. Sedikit dari manusia di masa itu yang memiliki pakaian yang berjahit yang disebut dengan jubah hari ini. Kecuali orang-orang kaya di masa itu. Wa huwa jalisun fi ashabih. Dan beliau sedang duduk bersama para sahabatnya. Aku datang memberikan salam. Ini adab jamaah. Mendatangi suatu kaum yang sudah duduk, kita yang sedang berdiri atau berjalan memberikan salam kepada mereka. Tsumastadbartuhu anzuru ila dhahri. Kemudian aku pergi ke belakang punggung beliau, ingin melihat apakah benar ada tanda kenabian di antara 2 pundaknya. Ketika Nabi SAW melihat aku berjalan ke belakangnya, beliau pun mengetahui bahwa aku sedang mencari sesuatu di punggungnya. Maka dengan sengaja Nabi membuka atau menarik selendangnya dari punggungnya.
maka aku pun melihat tanda kenabian yang ada di antara dua pundak beliau. Pundak beliau, fa akbabtu alaihi uqabbiluhu abki. Aku pun langsung memeluknya, menciumnya dan menangis. Terharunya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sampai-sampai beliau histeris, memeluk, mencium dan menangis. Ketika sudah memastikan bahwa yang di depan beliau ini adalah seorang nabi dan seorang rasul, penutupnya para nabi, yang selama ini beliau cari-cari dan menyebabkan beliau menjadi miskin, kehilangan orang tua, kehilangan dunia, dan diperjualbelikan sebagai seorang budak sahaya. Tiba-tiba orang tersebut sudah berada di hadapannya. Beliau pun memeluk, memeluk dan menciumnya serta menangis. Lihat keberuntungan yang Allah berikan. Terkadang jamaah hidayah itu didapatkan oleh seseorang setelah kehilangan sebagian dunianya. Sebagian orang dapat hidayah setelah bercerai dengan anggota keluarganya, dengan pasangannya. Sebagian orang mendapatkan hidayah tauhid dan sunnah setelah Allah menghilangkan nyawa anaknya, setelah kehilangan sebagian dunianya. Nah, karena beberapa musibah yang telah ia terima dengan hati yang ikhlas dan ia bersungguh-sungguh untuk mendekat dengan Allah, maka Allah memberikan hidayah kepadanya. Yang jelas Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka pasti kami akan memberikan hidayah kami kepada mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka kata Salman Al-Farisi, aku pun mengkisahkan kepada beliau kisahku ini, wahai Abdullah bin Abbas. Kata Salman Al-Farisi kepada Abdullah bin Abbas yang sedang menceritakan kisahnya kepada Salman Al-Farisi. Maka Nabi SAW kagum sehingga beliau meminta kepadaku agar menceritakannya kepada para sahabatnya. Setelah itu aku kembali kepada majikanku dan mulai sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh majikanku sebagai seorang budak sahaya. Sampai ketika Nabi melakukan perang Badar dan Uhud, aku terluput darinya. Kemudian suatu ketika Nabi SAW berpesan kepadaku, katib ya Salman. Wahai Salman, merdekakan dirimu. Katib itu memerdekakan diri dari perbudakan majikan dengan membayar atau menyerahkan sesuatu yang diinginkan dan disepakati antara seorang budak dan majikan. Itu namanya mukatabah. Dan di dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, thalathatun 'ala Allah ya'aunuhun. Ada 3 golongan manusia yang pasti ditolong oleh Allah. Yang pertama, an-nakih yuridul afaf. Seseorang yang ingin menikah dengan niat yang jujur untuk menjaga kehormatannya, wahai kaum jomblo dan single senior. Yang kedua adalah ad-da'in yuridul ada. Orang yang berhutang dan jujur dia ingin melunaskannya. Dan yang ketiga adalah al-mukatib yuridul hurriyah atau kama qala. Seorang budak sahaya yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan majikannya. 3 golongan ini pasti ditolong oleh Allah. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, aku meminta kepada majikanku memerdekakan diriku dengan menyerahkan atau memberikan 100 bibit kurma yang harus saya tanamkan. Sekarang 1 batang bibit kurma berapa harganya? Berapa? Ini 100, afwan, ala 300, salah. Saya terjemahkan 300 bibit pohon kurma yang harus saya tanamkan di kebunnya. 300 batang bibit kurma. Ditambah lagi arba'ina uqiyah, 40 uqiyah. Uqiyah itu adalah berat al-fiddah, emas, perak di masa itu. 1 uqiyah itu 40 dirham. Dan 1 dirham kurang lebih 2,9 sampai 3 gram. Berarti 40 uqiyah berapa gram? Perak. Mana nih ahli matematika? 40 uqiyah. 1 uqiyah adalah 40 gram.
dirham, afwan, 1 uqiyah 40 dirham. Dan 1 dirham itu adalah 2,9 sampai 3 gram. Paling mudahnya dulu, 40 uqiyah berarti berapa gram? Berapa dirham? 1 uqiyah 40 dirham. Kalau 40 uqiyah berarti berapa dirham? Berapa? 1.600 dirham. Ya, 1 dirham ambillah 3 gram perak. Berarti 4.848. Kamu hitung uang, minta tolong beliau ya. Cepat nih, Masya Allah. Masya Allah. Berarti kalau dirupiahkan berapa? Berapa, Bang? Sekarang 1 gram perak berapa? 900. Masya Allah. Kalau dirupiahkan berarti berapa, Bang? Masya Allah, 4,3 M. Tambah lagi tadi berapa? 300 batang bibit kurma. 1 bibit pohon kurma sekarang anggaplah harganya berapa? Tergantung ya. Ada yang katanya sampai jutaan ya. Anggaplah 1 juta lah ya. Atau 500.000 lah. Kali 300 batang pohon kurma. Berapa, Bang? 500. Berapa? 150 juta. Tambah berapa tadi? 4,3 M. Ini yang harus diserahkan oleh Salman Al-Farisi. Sedangkan beliau ya tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa. Ini majikannya betul-betul baik orangnya ya. Karena dia tahu kalau itu syaratnya pasti Salman Al-Farisi tidak akan mampu membebaskan dirinya sebagai budak. Tetapi Allah tidak tidur. Allah Arhamur Rahimin. Dia Maha Kaya. Ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi pun sedang miskin, rumah juga belum punya. Rumah aja belum punya. Maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, "A'inu akhakum." Bantulah saudara kalian ini. Mereka pun membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka ada yang membawa 30 batang kurma, ada yang membawa 20 batang kurma, ada yang membawa 15 batang kurma, dan ada yang membawa 10 batang kurma, dan ada yang membawa sesuai dengan kemampuannya sampai terkumpul 300 batang kurma. Sisa apa lagi tadi? 4,3 M lagi tadi. Beliau pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Idhab ya Salman, wahai Salman, pergi tanamkan bibit kurma ini. Fafaqizlah, dan galilah kebun majikanmu ini." Salman Al-Farisi mengatakan, Nabi berkata kepadaku setelah itu, apabila engkau telah menggali lubang sebanyak 300 untuk bibit kurma yang harus ditanamkan ini, datangi aku dan sampaikan kepadaku, biar aku yang meletakkannya, biar aku yang menanamkannya. Ketawaduan Nabi SAW, seorang Nabi, seorang Rasul. Dan sebagian kita ngantri makan aja nggak mau ketika haji dan umrah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dia kira yang bayar kamar di hotel Mekah itu cuma dia sendiri. Maunya ketika berada di hotel umrah atau haji, maunya nggak ngantri. Banyak ujian pas umrah dan haji itu terkadang. Terkadang hanya untuk mendapatkan 1 omelet harus ngantri 1 jam di hotel jemaah. Kalau seorang nggak sabar, nggak tawadhu, udah marah-marah sama travel. Padahal itu nggak ada urusannya sama travel. Orang lain juga bayar di situ, orang lain juga nginap di situ. Subhanallah, Nabi kita datang ke kebun majikannya Salman dan dengan tangan beliau yang begitu mulia, subhanallah, menanamkan bibit kurma agar Salman Al-Farisi dibebaskan oleh majikannya dari perbudakan. Maka singkat ceritanya, Salman Al-Farisi mengatakan seluruh bibit kurma yang tertanam tidak ada satupun yang mati. Berkahnya tangan Nabi SAW.
Kemudian kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi SAW saat itu diberikan emas dari ma'adin. Ma'adin itu hasil bumi. Diberikan emas sebesar bayadhatid dajajah. Sebesar butir telur. Emas sebesar butir telur kira-kira berapa kilo? Berapa, Pak? Berapa, Pak? Enggak tahu, Tenang, Bang, insyaallah enggak disangka antum punya sekian kilo emas. Satu butir telur 2 kilo 3 kilo kurang lebih 2 sampai 3 kilo lah Kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, bagaimana keadaan Salman Al-Farisi saat ini? Itu yang beliau ingat. Beliau tidak langsung mengambilnya, wah ini untuk bangun rumah saya aja ya. Saya kan nabi kalian, biar saya bisa fokus ngajar kalian. Enggak. Ini untuk kendaraan dakwah saya ya, biar saya bisa maksimal dakwahnya. Tidak demikian dengan Nabi kita SAW. Ketika beliau menerima satu tumpuk emas yang diberikan kepadanya tersebut, yang beliau tanyakan, saya itu bagaimana keadaan Salman Al-Farisi. Maka mereka memanggil Salman Al-Farisi, kemudian Nabi mengatakan, wahai Salman, ambil ini dan serahkan ke majikanmu agar engkau bebas dari perbudakan majikanmu. Kemudian Salman mengatakan, ya Rasulullah, ini enggak cukup. Karena yang harus beliau berikan berapa? 40 uqiyah. Setiap satu uqiyah adalah 40 gram. Maka 40 uqiyah berapa 40 dirham. Maka 40 uqiyah berapa dirham tadi? Seberapa? 1600 dirham, dan satu dirham itu 3 gram perak. Dan kalau diuangkan tadi kurang lebih 4,3 M. Dan ini enggak cukup ya Nabi, ucap Salman Al-Farisi. Maka Nabi mengatakan, lihat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita. Ambil wahai Salman, serahkan ke majikanmu, Allah akan memerdekakan engkau dengannya. Kata Salman Al-Farisi, begitu aku mengambilnya dan menimbangnya, demi Allah, yang jiwa Salman berada di tangannya. Ukurannya atau beratnya sampai 40 uqiyah. 40 uqiyah. Berapa gram dari 40 uqiyah? Berapa gram perak? 1600 gram perak. Subhanallah. Padahal satu emas, satu tumpukan emas itu hanya 2 sampai 3 kilo. Nah, maka kata Salman Al-Farisi, aku menyerahkannya kepada majikanku, maka aku pun termerdekakan dan terbebaskan dari perbudakannya. Semenjak itu aku menyaksikan seluruh peperangan yang Nabi SAW lakukan, dan yang pertama adalah perang Khandaq. Maka dalam perang Khandaq ada taktik perang yang dilakukan oleh Nabi dan belum pernah dikenal oleh bangsa Arab. Apa itu? Khandaq. Ya Khandaq. Khandaq artinya apa? Parit. Menggali parit yang begitu panjang, begitu dalam dan begitu lebar sehingga kuda tidak mampu melompatnya. Maka ketika orang Arab melihat parit tersebut, mereka mengatakan hada dakhilun ali, ini pasti taktik perang dari orang luar Arab. Karena memang Salman Al-Farisi bukan orang Arab, beliau non Arab, Persia. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW membinkan Salman Al-Farisi ketika orang lain semua punya ayah dan beliau enggak punya ayah lagi. Ayahnya Majusi dan sudah tidak tahu di mana orang tuanya. Maka Nabi mengatakan Salman bin Islam. Subhanallah. Ini satu-satunya sahabat Nabi yang dibinkan kepada Islam oleh Nabi SAW. Dan dalam sebuah riwayat juga Nabi mengatakan seandainya iman itu berada di angkasa sana,
maka yang akan memperolehnya adalah seorang pemuda dari Persia, yaitu Salman Al-Farisi, karena semangat beliau yang begitu tinggi mencari hidayah. Maka dengan ini jamaah yang dimuliakan Allah, kita telah selesai membaca kisah perjalanan Salman Al-Farisi yang begitu luar biasa mencari hidayah Allah Jalla wa'ala. Sebelum kita menutup majlis ini, saya ingin mengajak antum saling sharing dan saling memetik pelajaran dari kisah ini. Kira-kira apa saja pelajaran yang bisa kita petik dari kisah beliau ini? Kita saling mudzakarah. Yang pertama, apa? Ahsan, hidayah itu dicari. Sebagian orang ketika diajak beribadah kepada Allah, ya akhi, saya belum dapat hidayah, doain ya biar anda cepat dapat hidayah, katanya. Tapi kalau dalam urusan dunia, masya Allah, nggak ada di antara kita yang ketika ingin punya anak keturunan kemudian tidak menikah, dan tidak berusaha untuk nikah hanya dengan alasan doain ya saya cepat punya anak keturunan. Enggak kan? Pengen kaya dia bekerja, pengen punya anak dia menikah. Tapi ketika urusan akhirat, sebagian orang nggak mau beramal dan beralasan takdir. Dengan alasan hidayah Allah belum datang kepada saya. Belum haji, jawabannya belum hidayah, akhi. Subhanallah, banyak enggak orang di Indonesia ini belum haji? Dalam keadaan mereka kaya raya, bahkan sebagian mereka punya jet pribadi, jemaah. Badannya juga sehat. Banyak. Dia sehat, punya waktu, bahkan punya jet pribadi. Enggak haji, enggak umrah. Subhanallah. Demikian pula sebagian mereka enggak salat, ketika diajak salat, jawabannya belum dapat hidayah. Doain ya biar saya juga dapat hidayah seperti kamu, katanya. Lebay. Nasallallahu salamul afiyah. Salman Al-Farisi ketika ingin mendapatkan hidayah, belum mencarinya. Sampai-sampai beliau kehilangan orang tua, kehilangan harta, bahkan menjadi korban perdagangan manusia, baru mendapatkan hidayahnya. Dan Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka pasti kami akan memberikan hidayah kepadanya. Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan, menjaga mereka, memberikan taufik kepadanya. Kalau ada orang yang belum mendapatkan hidayah, dia belum mencarinya dengan kesungguhan. Walaupun hidayah itu adalah taufik dari Allah. Karena kalau dia benar-benar ikhlas dan bersungguh-sungguh mencarinya, pasti dia akan mendapatkannya. Walaupun di antara kita mengatakan kayaknya ini orang serius deh, ini orang ikhlas, tapi memang Allah belum memberikan. Siapa yang tahu hatinya? Siapa tahu di hatinya masih ada sifat ujub, dengki, kecondongan terhadap dunia, khawatir hilang sebagian dunianya kalau dia hijrah, sehingga dia tidak mendapatkan hidayah. Pasti ada sesuatu di dalam hatinya. Kalau dia benar-benar jujur mencari hidayah dan berusaha semaksimal mungkin, hidayah Allah akan datang kepadanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami mencari hidayah, pasti kami akan memberikannya hidayah. Karena kebenaran itu seperti kata Hudzaifah radhiyallahu an, inna 'alal haqqi nura. Di atas kebenaran itu ada cahaya yang terang benderang, semua orang bisa memandangnya. Terlihat oleh setiap orang yang ikhlas, yang bersih hatinya dari syubhat dan syahwat. Semua mereka bisa melihat yang mana yang benar dan mana yang batil. Inna 'alal haqqi nura. Di atas kebenaran itu ada cahaya yang terang benderang. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu. Baik, pelajaran lain yang dapat kita petik dari kisah Salman Al-Farisi ini. Ikhlas dan bersabar. Baik, yang berikutnya, istiqamah dalam mencari kebenaran. Ini luar biasa keistiqomahan beliau ya. Setelah belajar kepada berapa guru? 5 guru. Semua mereka meninggal. Setiap mereka berpesan kepada Salman Al-Farisi sebelum meninggalnya untuk belajar kepada uskup ini. Sampai kepada uskup kelima, Salman Al-Farisi masih tetap belajar. Masih tetap belajar. Tidak patah semangatnya. Tidak seperti sebagian kita. Hanya karena ustadznya sempat libur beberapa kali, langsung gak mau belajar lagi.
Atau ustadznya baru telat 5 menit langsung pergi meninggalkan kajian. Atau futur karena meninggalnya orang yang dia cintai dari gurunya. Dan itu berat jemaah. Guru yang antum cintai dan mencintai antum meninggal di depan mata antum. Dan bukan hanya 1 orang. Udah 5 orang gurunya meninggal dan wafat di depan matanya. Salman Al-Farisi masih tetap menuntut ilmu agama karena gurunya yang terakhir berpesan kepada beliau akan ada nabi yang keluar di tanah Arab. Maka bayangkan jemaah, bagaimana keistiqomahan para sahabat Nabi di atas agama Allah setelah mereka melihat tubuh Nabi kita terbujur kaku di hadapan mereka sebagai jenazah, sebagai mayat. Sampai-sampai dalam riwayat dikatakan Umar mengatakan, siapa yang berani mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal, adrib unuqah, saya penggal lehernya. Karena Umar belum percaya Nabi meninggal karena mereka sangat mencintai Nabi. Imam rawatib mereka, panglima perang mereka, yang membacakan wahyu Allah untuk mereka, yang menyelesaikan pertikaian rumah tangga mereka sekalipun Nabi yang menyelesaikannya. Seorang Nabi yang tawadhu, penyayang, pengasih, yang lebih mengutamakan para sahabatnya daripada dirinya sendiri. Bahkan mereka lebih mencintai beliau daripada ayah, ibu, anak, istri, harta, dan diri mereka sendiri. Lihat ketika beliau dilempari batu di saat beliau dakwah ke Taif, apa yang dilakukan oleh para sahabatnya? Di antara mereka adalah Utsman bin Affan. Mereka melakukan pagar betis sehingga batu-batu yang dilemparkan ke arah Nabi mengenai mereka, maka bercucur darah di tubuhnya Utsman bin Affan. Mereka rela mati, yang penting Nabi selamat. Demikian pula dalam kisah perang Uhud, ketika Khalid bin Walid dengan bala tentaranya, saat itu beliau masih musyrik, memanahi Nabi dan para sahabatnya yang berada di bawah gunung Rumah. Maka 11 para sahabat Nabi melakukan pagar betis, sampai-sampai dalam riwayat disebutkan mereka melemparkan tubuh-tubuh mereka ke atas tubuh Nabi seperti selimut. Maka anak-anak panah yang ditembakkan oleh Khalid bin Walid dan pasukannya menancap di tubuh-tubuh mereka demi melindungi tubuh Nabi dari anak-anak panah tersebut. Tiba-tiba ada berita tersebar bahwa Nabi sudah wafat. Umar belum percaya, belum siap menerimanya. Dan beliau khawatir, kata para ulama, ini permainan orang-orang munafik untuk mematahkan semangat perjuangannya para sahabat Nabi. Maka beliau mengancam, siapa yang berani menyebarkan berita bahwa Nabi SAW wafat, adrib unuqah, saya penggal lehernya. Kemudian Abu Bakar yang sudah berada di dalam kamarnya Aisyah, melihat Nabi sudah meninggal, sudah terbujur kaku di hadapannya, membuka wajah Nabi kemudian menciumnya. Setelah itu beliau berkhutbah dengan sebuah khutbah yang singkat, padat, dan karenanya semangat para sahabat kembali membara dalam membela agama Allah. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah membuka khutbahnya dengan khutbatul hajah? Kata beliau, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Barang siapa yang selama ini beribadah karena Muhammad, maka Muhammad telah wafat hari ini. Apa maksudnya? Berarti kalau dia salat selama ini karena Nabi Muhammad, maka dengan wafatnya Nabi Muhammad dia tidak akan salat lagi. Kalau selama ini dia berjihad membela agama Allah, bersedekah, membangun masjid dan kebaikan-kebaikan lainnya karena Nabi Muhammad, maka akan mati semua ibadahnya itu dengan matinya Nabi Muhammad. Kemudian beliau membaca sebuah ayat dari surat Ali Imran yang kata Umar, seolah kami belum pernah mendengarnya kecuali di hari itu dari mulutnya Abu Bakar, padahal kami telah menghafalnya jauh hari sebelum kejadian itu. Yaitu ayat dari surat Ali Imran, ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutila qalabtum ala aqabikum. Apakah tidaklah Muhammad kecuali dia seorang rasul seperti rasul-rasul sebelumnya yang telah wafat, karena rasul yang sebelumnya juga wafat. Apakah seandainya dia mati terbunuh atau wafat, kalian akan murtad kembali? Itu tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun.
Dan Allah akan membalas orang-orang yang istiqamah di atas agamanya, orang-orang yang bersyukur. Ini ucapan yang luar biasa. Artinya seandainya semua kalian murtad hari ini, karena Nabi Muhammad telah tiada, agama Allah tidak akan terugikan sedikit pun. Makanya jangan terbesit di hati kita aja. Kalau Ustadz Fulan meninggal, bagaimana dakwah tauhid ini? Lebay. Lebay, alay bin lemah tauhidnya. Nabi wafat, agama Allah masih murni 100%. Khulafa ar-Rashidun telah wafat, agama Allah masih terjaga dan masih murni. Tabi'in telah meninggal dunia, tabi'in telah meninggal. 4 imam madhab sudah berada di dalam alam barzah. Agama Allah masih terjaga sampai hari ini dan akan terjaga sampai hari kiamat kelak. Yang perlu kita khawatirkan bukan agama Allah, tetapi yang perlu kita khawatirkan apakah kita ini akan tetap istiqamah dalam membela agama Allah dan mengamalkannya ataukah tidak. Ini yang perlu kita khawatirkan. Setelah itu Abu Bakar mengatakan, "Wa man kana ya'budullah," tetapi barang siapa yang beribadah kepada Allah karena Allah, dia salat karena Allah, dia puasa, haji, umrah, zakat dan ibadah-ibadah lain karena Allah, fa innallaha wal hayyul ladzi la yamut, maka Allah itu maha hidup, tidak akan mati. Maka dia akan tetap beribadah selama dia masih di dunia. Karena dalam surah Al-Hijr Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetaplah engkau beribadah kepada Rabbmu sampai kematian mendatangimu. Dengan khutbah yang singkat ini, Umar menjadi yakin bahwa Nabi telah wafat dan para sahabatnya yang sedang dilanda kesedihan menjadi semangat kembali. Kata para ulama, kondisi Madinah itu ada 2 kondisi. Yang pertama, sebelumnya gelap, kemudian menjadi terang benderang dengan datangnya Nabi. Ketika Nabi datang ke Madinah, maka kegelapan yang ada di Madinah menjadi hilang dan bercahaya. Tetapi begitu beliau meninggal, maka Madinah menjadi gelap saat itu. Bagaimana para sahabat Nabi tidak sedih, tidak patah semangatnya. Dan Abu Bakar orang yang paling lembut dari mereka. Sampai-sampai ketika Nabi meminta kepada Aisyah menyampaikan kepada Abu Bakar menggantikan beliau sebagai imam salat karena Nabi sedang sakit berat, Aisyah mengatakan, "Ya Rasul, jangan Abu Bakar." Padahal itu ayah kandungnya. Kenapa? Karena Abu Bakar kalau baca Al-Quran pasti nangis. Menunjukkan lembutnya Abu Bakar yang dikenal nggak pernah marah hanya karena urusan pribadi, nggak pernah mengeraskan suaranya. Tapi kali ini justru Abu Bakar yang tegar, yang istiqamah. Menunjukkan istiqamah itu bukan hanya dengan tingginya volume seseorang dalam berkhutbah, di dalam berdakwah, dalam berbicara, tetapi keistiqomahan itu karena iman yang tertancap di dalam kalbu seseorang. Kata Hasan Al-Basri, Abu Bakar itu mengalahkan para sahabat yang lainnya bukan sekedar karena beliau paling duluan masuk Islam. Bukan sekedar itu. Karena kalau itu alasannya, maka Umar tidak akan menjadi orang nomor 2 dari sahabat Nabi. Karena beliau masuk Islam setelah sekian puluh para sahabat Nabi lainnya masuk Islam. Seandainya Abu Bakar dikatakan orang yang paling afdal karena beliau yang paling senior, maka Umar nggak berhak menjadi orang nomor 2 dari para sahabat Nabi. Karena setelah beliau masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud udah masuk Islam, Uthman udah, Ali udah, Bilal bin Abi Rabah sudah, Suhaib bin Sinan sudah masuk Islam dan sekian para sahabat lainnya. Maka kata Hasan Al-Basri, Abu Bakar mengungguli seluruh para sahabat Nabi bukan karena beliau duluan masuk Islam, tetapi karena iman wa qarra fi qalbi, karena iman yang menancap di dalam kalbunya. Bayangkan keimanan Abu Bakar. Di saat Umar datang membawa setengah hartanya kepada Rasulullah, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Ketika Nabi mengatakan kepada Umar, kepada Abu Bakar, "Apa yang kau tinggalkan untuk anggota keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasulnya." Dan Abu Bakar yang diminta oleh Nabi menemani beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal saat itu Nabi sedang dicari-cari oleh kaum musyrikin dan kepala beliau dihargakan 100 ekor onta merah.
Dan perjalanan Mekah ke Madinah bukan perjalanan yang mulus. Harus naik turun bukit batu. Kalau di musim dingin, ekstrim dinginnya. Dan kalau musim panas, maka ekstrim panasnya. Yang kedua, akan membelah padang pasir. Dan gunung di padang pasir itu jamaah dimaklumi oleh orang-orang yang di Arab sampai hari ini. Gunungnya itu bisa berpindah-pindah. Ketika gunung itu berpindah dan menimpa kita, itu orang bisa mati kena tenggelam ke dalam gunung itu. Tertimpa gunung. Kemudian di padang pasir itu, ular dan kalajengkingnya termasuk ular dan kalajengking yang paling berbisa dan paling berbahaya di dunia. Dan perjalanannya dengan jalan kaki di malam hari. Tidak menggunakan tunggangan kecuali saat Nabi hampir masuk ke Madinah dengan menyewa seekor onta seorang Yahudi. Dan di dalam perjalanannya Nabi dikejar oleh kaum musyrikin. Sehingga Nabi mengajak Abu Bakar untuk masuk bersembunyi di dalam sebuah goa yang bernama Gua Thur. Udah ngantuk kayaknya nih. Sebentar lagi, 2 menit lagi. Gua Thur. Iya. Gua Hira, gua pertama kali Nabi menerima wahyu. Gua Thur. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, jangan engkau duluan yang masuk. Biarkan aku yang masuk terlebih dulu. Aku pastikan di dalamnya aman. Seandainya ada hewan berbisa yang menyengat, maka aku orang yang pertama kali tersengat olehnya sebelummu. Lihat keimanan Abu Bakar. Nah, setelah Abu Bakar memastikan dalam goa aman, barulah beliau persilahkan Nabi masuk. Dan Allah katakan di dalam surat Al-Maidah, "Idhuma fil ghar." Tatkala mereka berdua di dalam goa itu goa Thur, sahabatnya mengatakan kepada sahabatnya, Nabi berkata ke Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan khawatir, jangan gelisah, Allah bersama kita. Kata ulama tafsir, Abu Bakar gelisah saat itu bukan karena beliau khawatir dirinya akan ditangkap oleh kaum musyrikin kemudian dieksekusi. Beliau gelisah adalah karena khawatir Nabi tertangkap. Karena melihat orang-orang musyrik sudah berada di atas goa. Dalam riwayat yang Imam Al-Bukhari, Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lau nazar ahadum ila tahti qadami la absarana." Wahai Rasulullah, seandainya salah satu di antara mereka melihat ke arah kakinya, kita pasti terlihat. Maka Nabi pun mengatakan kepadanya, "Wahai Abu Bakar, ma dhannuka bitsnaini Allahu thalithuhuma." Bagaimana dugaanmu terhadap 2 hamba? Allah adalah yang ketiganya. Nah, kemudian Allah abadikan dalam surat Al-Maidah, "Idz qala li sahibihi la tahzan." Keimanan yang luar biasa. Lihat keimanan yang ada pada Salman Al-Farisi, membuat beliau istiqamah, keimanan, keikhlasan di dalam mencari agama Allah. Pelajaran berikutnya yang terakhir. Apa? Yang dengannya kita tutup majelis ini. Yang paling mengesankan dan paling mencakup dari kisah ini. Apa kira-kira? Hah? Apa? Jangan takut kehilangan dunia. Itu mungkin Masya Allah bagus, tapi kayaknya udah masuk ke dalam hal yang tadi ya. Kesetiaan Nabi dan para sahabat mereka sesama mereka. Padahal mereka masih miskin, ya kan? Masih miskin. Sebagian mereka datang membawa 20 batang korma. Sebagian yang lain membawa 30. Sebagian yang lain membawa 10. Sebagian yang lain membawa seadanya. Sebab pertolongan mereka. Setelah pertolongan Allah, maka Salman Al-Farisi mampu memerdekakan dirinya dari perbudakan majikannya. Pada para sahabat saat itu masih miskin. Apalagi kaum muhajirin. Rata-rata miskin. Ansar pun hari itu belum miskin. Para sahabat baru mendapatkan dunia kapan? Kapan jemaah? Di masa Umar. Di masa Abu Bakar pun belum terlalu jaya mereka. Karena Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Di masa Umar setelah Allah tundukkan Romawi dan Persia, sehingga sumber kekayaan dunia emas dan perak berada di tangan kaum muslimin, baru para sahabat Nabi melihat dunia. Tetapi kondisi mereka yang seperti itu tidak menghalangi mereka untuk bersosial, untuk bersedekah. Oleh karenanya Nabi mengatakan, "Was-shadaqatu burhan."
sedekah itu bukti keimanan. Nabi tidak pernah mengatakan sedekah itu bukti kekayaan seseorang. Seorang lebih dermawan dari kita, jangan karena kita langsung menganggap karena dia lebih kaya. Fulan sering banget naktirin kita, kayaknya dia kaya nih. Bukan kaya karena dia dermawan, lo pelit. Ya, karena dia lebih dermawan, lebih kuat imannya. Sebagian orang memang terlihat ketika berjalan dengan kita, kayaknya dia yang paling kaya di antara kita. Padahal bukan. Ketika kita pelajari ya penghasilannya, dia termasuk orang yang paling miskin. Bahkan yang paling miskin dari antara kita. Tetapi justru dia yang paling sering mentraktirin kita. Kenapa? Karena imannya lebih kuat. Karena iman yang lebih kuat. Wassadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Karena seluruh manusia pada dasarnya memiliki sifat wa innahu lihubbil khairi la syadid, kata Allah. Manusia itu sangat mencintai hartanya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah. Kepada penduduk neraka, kalian itu benar-benar mencintai harta kalian melampaui batas sampai-sampai kalian rela mengorbankan agama kalian karena harta kalian. Tetapi para sahabat mampu melakukannya. Kenapa? Karena keimanan. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan walillahil hamdu wal minna. Tidak ada kertas pertanyaan, maka kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala mengistiqamahkan kita di atas agamanya, dan kita tidak keluar dari rumahnya ini kecuali dalam keadaan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.